Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat, pagi ini kita insyaallah baca dan bahas kalam hikmah yang ke-10, berbicara tentang keikhlasan. Qala asy-syaikhul muallifu rahimahullah, berkata asy-syaikhul muallif al-imam Ibnu Athaillah al-Iskandari pada kalam hikmah yang ke-10 itu, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi. Al-a'malu, amal-amal perbuatan manusia itu, suwarun, bagaikan bentuk-bentuk wujud, qa'imatun, yang berdiri. Wa arwahuha, adapun yang menjadi ruh dari wujud-wujud bentuk itu, wujudu sirril ikhlasi fiha, adalah adanya rahasia keikhlasan di dalam wujud bentuk tersebut. Pada kalam hikmah yang ke-10 ini, saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Athaillah mencoba membuat perumpamaan kepada kita, korelasi antara amal dengan ikhlas. Amal perbuatan oleh beliau dimetaforakan seperti wujud, bentuk wujud, ya. Anggap saja gambarannya seperti jasad, tubuh. Jasad itu baru hidup kalau ada ruhnya. Betul ya? Nah, yang menjadi ruh dari amal, yang tadi amal itu bagaikan tubuh, yang membuatnya hidup karena ada ruh atau nyawanya, itu ikhlas. Sehingga kalau amal perbuatan tidak ada nilai keikhlasannya, dia bagaikan tubuh atau jasad yang tidak bernyawa. Kalau tidak bernyawa, tubuh itu mati. Kita sebut mayit. Kita sebut mayit. Dia baru hidup kalau ada ruhnya. Penting mana jasad dengan ruh itu? Ruh diciptakan lebih dulu daripada jasad ini. Kita ini sudah Allah jadikan ruh sejak zaman azali di alam arwah, sebelum Allah jadikan jasad kita di dunia ini. Betul ya? Sudah ada kita ini ruhnya sejak zaman azali di alam arwah.
Kemudian ruh kita itu Allah masukkan ke rahim ibu kita. Ya, ketika usia kandungannya masuk 4 bulan atau 120 hari. Itu pertama. Kedua, ruh itu memang bersifat abadi. Orang mati itu bukan berarti ruhnya mati, tidak. Orang mati itu karena ruhnya meninggalkan jasadnya, sehingga jasad yang mati. Jasad bisa hancur, ruh tidak. Dia kembali kepada Sang Khalik. Ini yang namanya ruh, ya. Makanya orang harus faham eksistensi penciptaan dan hakikat kehidupan dirinya yang terdiri dari jasad dan ruh ini. Nanti dia akan faham hakikat hidup yang sesungguhnya. Ruh, di antara bagian penting ruh itu akal, fikiran, dan hati. Nah, ini akal, fikiran itu hidup dan hati itu hidupnya dengan cahaya. Akal, fikiran baru hidup kalau diisi cahaya yang namanya ilmu. Hati baru akan hidup kalau diisi cahaya yang namanya zikir. Kalau akal, fikiran tidak diberi ilmu, hati tidak diisi zikir, mati akal, fikiran, dan hatinya. Maka kalau ada orang tidak berilmu dan tidak berzikir hatinya, itu orang ya hidup karena punya nyawa, tapi dia hanya bisa makan minum, tidak berbeda dengan binatang. Nah, ini ruh, kemuliaan ruh. Dan memang ruh itu bagian rahasia Allah ilmunya yang sangat sedikit dibuka kepada manusia tentang hakikat ruh. Itu ruh, ya. Itu ikhlas diibaratkan menjadi ruh untuk setiap amal perbuatan. Kenapa kemudian ruh atau ikhlas ini lebih penting? Di samping tadi alasan pertama, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin yang ikhlas lebih baik dari amalnya. Karena tadi amal bagaikan jasad, ikhlas, niat yang ikhlas itu ruhnya, maka ruh lebih utama. Nah, ini alasan kedua karena dalil hadis Nabi itu. Niat orang mukmin yang ikhlas lebih baik dari amalnya. Pak, berarti kalau niat ikhlas lebih penting daripada amalnya, asal saya niat mulu aja gitu cukup dong, nggak usah beramal. Nah, ini tidak begitu memahami hadisnya. Jangan dipotong kemudian yang penting niat mulu aja Pak, nggak amal juga nggak apa-apa. Lah, ini salah paham. Kenapa Nabi mengatakan niat ikhlas seorang mukmin lebih baik dari amalnya? Pertama, alasannya karena amal yang tidak dibarengi keikhlasan sudah jelas ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi diibaratkan tubuh yang mati tak bernyawa, bangkai. Tapi niat yang ikhlas tanpa amal masih bisa mendapat pahala. Yang dimaksud niat ikhlas tanpa amal itu bukan berarti kayak omongan tadi asal niat aja. Ya, niat
malam puasa, besok nggak puasa nggak apa-apa, dapat pahala. Nggak begitu dong cara mainnya. Yang namanya niat ikhlas dapat pahala meskipun tidak jadi beramal, itu artinya niat itu sesuatu yang sungguh-sungguh sudah pasti dilakukan, tidak mungkin ditinggalkan kecuali karena ada uzur yang memaksa. Contoh ya, kita udah niat nih dari rumah mau ke masjid sholat subuh jamaah, mau ikut ngaji ya, udah niat, tiba-tiba pas mau berangkat ada tamu dari jauh datang misalnya, kan nggak mungkin kita tinggalin itu tamu karena sudah datang. Itu contoh niat, tidak jadi dikerjakan tetap jadi pahala, bukan karena ya nggak jadi, tapi memang ada sesuatu uzur yang memaksa. Beda kalau ceritanya niat ke masjid mau sholat subuh, hujan, nggak jadi berangkat. Terus alasannya hujan sih. Kalau hujan nggak jadi berangkat, itu bukan alasan saudara-saudara, karena bukan sewaktu yang mendesak. Ini niat ya. Nah, dalam hadis sahih dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ini hadisnya masyhur, hadisnya oleh para ulama biasa diletakkan di bab awal kitab-kitab hadis tentang niat itu. Ya misalnya Imam Nawawi ngarang kitab Arba'in Nawawi, itu hadis pertama hadis bab niat. Beliau juga mengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu di bab pertama juga bab tentang ikhlas dan niat. Hadisnya pasti hadis ini, menunjukkan betapa pentingnya hadis ini sebagai fondasi ibadah, ikhlas dalam niat. Apa hadisnya? Insya Allah udah sering dengar kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau yang pernah belajar nahwu sharaf tolong perhatiin teliti nih. Kalimat hadis ini sangat baligh, tinggi sastra balaghahnya. Innamal a'malu binniyati, kata Nabi, sesungguhnya sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya, itu makna innamal a'malu ya. Semua amal binniyati, tergantung niatnya ya. Maka hadis ini nanti kata para ulama dalam nazam Faraidul Bahiyah fi Qawaidil Fiqhiyah dikatakan oleh Imam Al-Ahdal pengarang nazamnya, qalu wa dzal hadithi thulthul ilmi wa qila rubu'uha fajul bil fahmi. Qalu, para ulama mengatakan, hadzal hadis, hadis innamal a'malu binniyat ini thulthul ilmi, bagaikan sepertiga dari ilmu agama. Yang faham dan mengamalkan hadis ini, dia ibarat menguasai dan mengamalkan sepertiga ilmu agama, karena ini fondasi. Wa qila rub'uha, tapi ada yang bilang seperempat dari ilmu agama. Fajul bil fahmi, maka berusaha sungguh-sungguhlah engkau memahami dan mengamalkan hadis ini dengan
sungguh-sungguh. Nah, kita lanjutin baca hadisnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa orang yang hijrahnya, kalimat hijrah itu pada awalnya artinya hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Tapi sebagaimana kita tahu, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi perintah hijrah sesudah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Maka makna hijrah oleh para ulama diartikan, hijrah itu lebih umum. Hijrah itu maknanya orientasi dan tujuan hidup. Kalau sekarang itu ya, bukan hijrah fisik lagi seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah itu maknanya sekarang itu lebih tepat orientasi dan tujuan hidup. Kadang-kadang ya gen milenial ini, gen Z itu kan suka pakai bahasa berhijrah. Ya orientasi dan tujuan hidupnya berhijrah itu. Nah, Nabi katakan di hadis itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang menjadikan orientasi dan tujuan hidupnya itu untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya pasti sampai mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, pasti. Tapi wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha, barang siapa yang orientasi atau tujuan hidupnya untuk mendapatkan dunia, awimra'atin yunkihuha, atau untuk mendapatkan wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beda ya struktur kalimat di bagian awal, fahijratuhu ilallah wa rasulih, sama-sama menggunakan isim zahir yang langsung. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pasti sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya demi dunia atau wanita, Nabi tidak katakan hijrahnya pasti sampai kepada dunia dan wanita, tidak. Tapi menggunakan isim dhamir, fahijratuhu ila ma hajar ilai, hanya akan menuju apa yang dia niatkan tadi. Dunianya belum tentu dapat, wanitanya belum tentu dapat, itu maksudnya. Tapi sudah jelas arahnya tidak kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kepada Allah dan Rasul, pasti sampai mendapatkan ridha Allah dan Rasul. Nah, itu hijrah itu dalam hadis tadi adalah ibarat lain dari niat yang ikhlas. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Athaillah dalam tadi kalam hikmahnya mengatakan wujudu siril ikhlas. Ikhlas itu bersifat rahasia. Rahasia itu artinya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Jangankan kita yang mengerjakan, jangankan orang lain, kita yang ngerjain sendiri aja nggak tahu kalau kita ikhlas apa enggak. Jadi kalau ada orang bilang saya ikhlas, itu salah. Kalau bilang ikhlas itu malah belum tentu ikhlas, karena biasanya malah nggak ikhlas kalau dia bilang saya ikhlas, Pak. Karena ikhlas itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang lain lebih nggak tahu.
dia ikhlas abadi? Tidak. Ikhlas itu secara sederhana dibagi dua tingkat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini ikhlasul abrar, tingkatan ikhlasul abrar, golongan abrar. Ikhlas yang lillahi ta'ala itu tentu syaratnya tidak boleh ada riya lagi, tidak boleh ada riya. Ya. Kalau ikhlasul abrar itu yang penting syaratnya dia niat ibadah hanya karena Allah, tidak karena apapun yang selain Allah. Tapi kekurangannya masih ada. Nggak pengen dipuji orang, nggak pengen disebut, nggak pengen terkenal, ya. Tapi masih ada kekurangannya. Kalau ibadah ikhlasul abrar yang lillahi ta'ala karena Allah itu, dia masih melihat bahwa dia yang mengerjakan. Ini saya yang ngerjain. Nggak pengen dipuji orang emang. Nah itu udah ikhlas, tapi itu tingkatan yang rendah. Namanya ikhlasul abrar. Nah itu yang di Al-Fatihah diisyaratkan melalui kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah atau beribadah ya Allah. Kami tidak menyembah selain Engkau, hanya kepadamu. Iyyaka na'budu. Enggak ada pamrih lain, tapi mereka masih menganggap itu amalnya, itu ibadahnya. Ya. Nah, tingkatan yang lebih tinggi itu disebut ikhlasul muqarrabin. Kalau pertama ikhlasul abrar itu ikhlas karena Allah, maka terjemahan ikhlasul muqarrabin itu ibadah bukan karena Allah lagi, tapi ibadah ini milik Allah. Beda nggak kira-kira ibadah karena Allah dengan ibadah milik Allah? Ada bedanya nggak? Bedanya apa? Hah? Kalau kita bilang saya bersedekah lillahi ta'ala karena Allah, maka meskipun sedekah itu karena Allah, tapi kita masih mengakui sedekah itu milik kita. Kita yang ngerjain sedekah itu. Ini ikhlas yang tingkat pertama. Lah yang lebih tinggi ini, ikhlasnya sudah bukan karena Allah, disebut ikhlasul muqarrabin, tapi milik Allah. Jadi itu yang sesuai dengan bagian kedua surat ayat di Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Ini makamnya sudah makam tahqiq. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah, sebab kami ini enggak punya kekuatan untuk ibadah kecuali dengan pertolonganmu. Salat kami ini karena pertolonganmu, bukan kami yang mampu. Sedekah ini bukan kami yang bisa, tapi pertolonganmu, semuanya milikmu. Nah ini biasanya diisyaratkan kalau dalam salat, di samping di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca, biasa diisyaratkan di awal salat kita ketika kita baca doa iftitah. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku,
wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Nah, tergantung Anda mengartikannya. Lillahi rabbil alamin di sini kalau Anda artikan karena Allah Ta'ala, berarti ikhlas Anda masih yang kelas pertama. Karena lillahi rabbil alaminnya karena Allah. Tapi kalau yang paling tinggi lillahi rabbil alaminnya itu semua milik Allah. Beda kan? Beda ya? Nah itu. Ada seorang kiai yang saya kenal di kota kelahiran orang tua saya, bapak saya di Pekalongan. Beliau ini seorang alim sekaligus pengagum berat Imam Ibnu Athaillah dan kitab Al-Hikamnya ini, insyaallah. Itu Pak hafid Quran. Ya mesantren puluhan tahun dulu ya. Sampai kitab hikam ini, Masya Allah, kitab hikam ini beliau di luar kepala, hafal di luar kepala. Ya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Saya menangin waktu saya masih bujangan, sempat ngaji dikit ya, sampai di luar kepala. Kalau Anda kan ya di luar kepala juga kalau sampean ya. Ya kitabnya di mana, kepala di mana. Anak pedagang kaya batik di Pekalongan, alim, hafal Quran, hafal kitab banyak termasuk kitab Al-Hikam. Punya kontrakan banyak di pasar, toko itu, peninggalan orang tuanya. Kalau kita mau paling kontrakan, kos-kosan, beliau nggak cuma kontrakan kos-kosan. Kios pasar peninggalan orang tuanya itu banyak, sewa-sewain. Itu ibaratnya tidur aja udah dapat duit saben bulan itu, Masya Allah. Tapi karena mengamalkan kitab Al-Hikam ini, beliau pencinta berat kitab Al-Hikam, zuhudnya luar biasa, dunia ditinggalin. Dah saudaranya semua yang ngurusin, beliau nggak mikirin, pokoknya ngaji aja. Gak cuman harta yang diminta saudara dikasih, terakhir istri beliau yang cantik diminta orang dikasih. Betul hak nyata ini. Kalau gak percaya datang ke kampung orang tua saya tunjukin rumahnya, cerita itu tetangganya tahu semua. Ada orang datang minta, Kiai istrinya cantik buat saya saja. Oh sampean mau, bener mau sampean nikah ya, dicerai. Ya udah saya cerai, silahkan buat sampean. Itu orang kalau sudah lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah itu sampai begitu. Enggak cuman duit. Ya kalau kita mungkin belajar ikhlas pakai duit masih rada bisa ya, dikit-dikit lah ya. Belajar ikhlas duitnya diamalin mungkin masih bisa. Belajar ikhlas ibadah ya dikit-dikit bisa. Tapi kalau mengikhlaskan semuanya punya Allah, termasuk istri itu ya titipan Allah, orang minta dikasih itu menurut saya sudah next level itu, sulit itu ya. Saya yakin dari ini yang hadir nggak ada satupun yang berani gitu ya. Lillahi rabbil alamin. Ya jamaah yang dimuliakan Allah. Nah itu ikhlas itu syarat amal diterima oleh Allah, dan amal yang diterima itu yang menjadikan sebabiyah orang mendapat husnul khatimah. Ya, karena ikhlas maka husnul khatimah. Pada kesempatan 2 minggu yang lalu saya sempat singgung sedikit tentang ukuran kebahagiaan kan ya. Sa'adah itu tiap orang beda-beda. Ya, tempat saya baca secara medis, tapi ini ada beberapa hormon ya dalam diri manusia yang berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Ada namanya hormon dopamin.
Ini hormon yang merangsang orang memiliki perasaan baik, feel good, good moodnya itu enak, feelnya enak, merasa baik perasaannya. Hormon dopamin ini biasanya salah satu beberapa caranya ya makan yang enak, tidur cukup, olahraga, meditasi, ada meditasi juga, zikir. Ya, zikir itu masuk dalam hormon dopamin, bikin orang feel good. Ada hormon namanya endorfin. Endorfin itu hormon yang bisa membuat tubuh yang mengalami rasa sakit itu nyerinya berkurang. Di antaranya apa? Makanya kalau orang sakit itu butuh hormon endorfin, dihibur, tertawa gitu. Dengar musik katanya gitu. Nonton film, makan coklat kata medis gitu. Ya, makanya kalau orang sakit butuh dihibur. Itu supaya dapat tambahan hormon endorfin. Ada lagi namanya hormon oksitosin. Ini sering disebut dengan hormon cinta. Karena hormon ini tumbuh ketika orang bersilaturahim, berpelukan, salaman. Ada hormon oksitosin. Orang ketemu sama sahabat, berbagi cerita, sharing, itu ada hormon oksitosin. Rasa cinta di antara mereka terbangun. Main dengan hewan peliharaan itu juga menumbuhkan hormon ini. Tapi yang paling besar pengaruhnya, hormon oksitosin itu lahir melalui cara melakukan kebaikan, sedekah, nolong orang. Itu bikin kita bahagia. Bikin kita bahagia. Anda kalau habis sedekah, coba deh rasain. Beda nggak sama nggak sedekah? Ada rasa bahagia sendiri ya. Bisa bantu orang, itu rasa bahagia. Karena secara medis ada hormon oksitosin itu. Yang terakhir ada namanya hormon serotonin. Ini hormon untuk mengelola suasana hati. Misalnya berjemur di bawah matahari, melihat pemandangan alam, kata orang sekarang healing gitu. Jalan-jalan. Tapi yang paling penting berdoa dan beribadah. Itu yang paling besar untuk hormon serotonin. Di sini nggak ditulis kawin lagi, enggak sih enggak. Tapi mungkin ya kawin lagi bisa menumbuhkan itu. Nggak ada, tapi nggak usah ditulis pun orang juga tahu kalau kawin lagi bikin bahagia laki-lakinya, tapi bikin pusing istrinya yang dimadu. Ya, saya kembali kepada niat dan ruh tadi. Ya, hakikatnya kebahagiaan yang hakiki itu ya yang sumbernya dari ibadah, sedekah, zikir, dekat dengan Allah, bisa ibadah, itu yang abadi. Secara medis ini diakui. Berbuat baik, sedekah, nolong orang, zikir, meditasi katanya, berdoa, beribadah, mendekat kepada Allah, itu adalah sumber hormon kebahagiaan terbesar manusia. Ya, di samping yang tadi ya ketemu orang, silaturahim, jalan-jalan juga diakui bagian dari yang menumbuhkan hormon. Husnul khatimah. Itu insya Allah kalau ikhlas, insya Allah husnul khatimah. Dalam hadis Nabi mengatakan husnul khatimah itu juga rahasia. Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyaru yaumal qiyamati ala ma mata alaih. Orang itu biasanya diwafatkan Allah saat matinya sesuai kebiasaan hidupnya. Tentu sangat indah kalau kita bisa diberikan akhir hayat yang husnul khatimah, lagi salat dipanggil Allah atau minimal ba'da salat,
lagi baca Quran, lagi ngaji, lagi zikir, nah itu memang indah, insya Allah husnul khatimah karena sedang baik. Tapi tadi Nabi bilang orang itu meninggalnya nggak jauh-jauh dari kebiasaan hidupnya sehari-hari. Kalau ingin husnul khatimah, ya di samping ikhlas tadi yang kita bahas, tentu biasakan kebaikan-kebaikan itu menjadi rutinitas kita. Menjadi rutinitas kita. Di dalam kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi yang membahas tentang orang-orang yang saat mau meninggal dan sesudah meninggal, beliau cerita itu. Ada orang, mohon maaf, kerjanya tukang malakin pedagang di pasar zaman dulu. 1 dirham ya, kalau kita menganggap aja goceng gitu ya. Pungli. Saat sakaratul maut, keluarganya kumpul mentalkin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah atau Allah Allah, mulutnya nggak bisa, pak nyebut but gitu, nggak bisa keluar kalimat tauhid itu. Yang keluar dari mulutnya sampai akhir hayat adalah goceng. Betul itu. Nah ini goceng itu bahasa kita, kalau di sono 1 dirham. Kenapa? Ya tadi sesuai kebiasaan hidupnya. Nah, semoga Allah berikan kita taufik inayah untuk bisa istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. يا فتاح يا معين افتح لنا علم اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.